Bismillah. Ya. Udah siap ya belajarnya ya, insya Allah ya? Insya Allah siap, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, baik. Iya, bismillah. Nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh bertanya. Sekarang Bu Ayu jelaskan terlebih dahulu. Baik. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Apa ya yang terakhir kita pelajari? Kita sudah belajar tentang pecahan. Tapi belajar tentang apa pecahannya? Ada yang masih ingat? Pecahan. Ups, sebentar. Kenapa ini? Bentar ya. Bu Ayu. Ini. Wah, terputus ya. Sebentar. Oh, enggak. Oke. Sebentar. Sudah bagus lagi. Tadi agak sedikit bermasalah ya. Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Semoga Allah mudahkan. Kita sudah belajar tentang pecahannya itu. Pecahan. Oke. Yang pertama, kita sudah belajar, kita tulis pakai angka saja. Kita sudah belajar membaca pecahan. Masih ingat ya, membaca pecahan itu bisa kita lihat dari gambar atau benda aslinya ya. Biasanya kalau di benda aslinya ya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ketika kita membagi makanan atau lebih mudahnya misalnya membagi buah ke beberapa potong atau roti atau kue dipotong-potong. Nah itu kita belajar membaca pecahan. Tapi kalau tidak ada bendanya maka kita bisa menggambarkan pecahan tersebut. Masih ingat ya? Yang pekan lalu kita gambarkan sebagai apa? Masih ingat? Pekan lalu apa ya kita gambarkannya? Sebagai coklat gitu ya. Coklat kalau kita gambar coklatnya, coklat warna coklat ya. Wah, nggak ada warna coklatnya. Yaudah kita buat warna hitam saja. Kita buat warna hitam. Ini kita murojaah sebentar. Nah, lalu kalau kita bagi ya, kalian punya satu batang coklat, lalu bisa dibagi jadi beberapa bagian. Nah, ini kita bisa membaca bagian-bagian ini sebagai suatu pecahan gitu. Ada pembilang, ada penyebut. Pembilang yang di atas, yang di bawah ya. Masih ingat kan? Yang di atas. Oke. Di atas, Bu. Yang di atas pembilang penyebut begitu ya. Nah, ini Bu Ayu contohkan kalau misalnya bagian yang diarsir ini yang diberi warna merah, ini adalah coklat yang sudah kita makan. Ceritanya ini coklat ya. Ceritanya coklat. Oke. Ceritanya coklat. Nah, yang dua bagian ini bisa kita tuliskan sebagai berapa? Setengah. Yang sudah dimakan. Nah, ceritanya yang warna merah. Kalian lihat ada 2 potongan, dari keseluruhannya ada 4 potongan. Ini yang sudah kita pelajari ya. Yang 4. Berarti 2/4. Ini nanti bisa kita ubah lagi, bisa kita sederhanakan. 4. Iya, betul. Setengah deh, Bu. Setengah. Oke. Ini yang 2 pekan lalu berarti kita ya. Terakhir ketemu 2 pekan lalu. Oke. Lalu setelah itu kita sudah juga belajar tentang, kalau ini membaca pecahan, kita sudah membandingkan pecahan. Oke. Membandingkan pecahan. Oke. Membandingkan pecahan itu kalau misalnya ada pecahannya langsung lebih mudah. Misalnya ini ada sepotong jeruk. Kalau yang ini hanya ada 1/4 potong.
atau satu buah ya, sebuah jeruk. Sebuah jeruk. Nah, kita bisa bandingkan kalau punya bendanya langsung. Nah, permasalahannya kalau nggak punya bendanya langsung, berarti kita harus, masih ingat nggak yang ini? Kita ceritanya mau membandingkan misalnya 1/4 dengan 1/3 itu lebih bagaimana? Maka kita perlu menyamakan pembilang atau penyebut, masih ingat? Penyebut. Penyebutnya, betul. Penyebut. Si 4 dan si 3 ini kan penyebutnya, berarti kita perlu menyamakan mereka. Yang ini penyebutnya 4, yang ini penyebutnya 3. Berbeda, maka kita perlu menyamakan mereka menjadi bilangan yang sama. Nah, mencari bilangan yang samanya itu bagaimana? Perlu perkalian. Maka coba Bu Ayu mau tanya dulu anak-anak gimana perkembangannya, perkaliannya sudah hafal sampai berapa? Oke. Ada yang sudah ngafalin Saya perkalian? tinggal perkalian 8, Bu. Oh, baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Zafran tinggal perkalian 8. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Saya sudah hafal, Bu, tapi Baik. perkalian 8-nya kurang hafal, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah, baik. Ada lagi Kalau yang saya udah Bu, tapi masih agak gagap-gagap lupa-lupa gitu ya? Bu. Oke, nggak apa-apa. Bu Ayu dulu seusia kalian belajar perkalian begitu juga kok. Belum mungkin sekali gitu ya. Kalau ibaratnya menghafal Quran tuh belum mungkin gitu. Jadi perlu diulang-ulang. Nah, tidak apa-apa. Maka itu perlu murajaah. Walaupun bukan hafalan Quran, tapi ingat ilmu dunia juga kita perlu ya. Karena kita ketika berinteraksi nih di masyarakat, misalnya kalian berdagang, pokoknya banyak aktivitas yang pasti membutuhkan berhitung, maka kita perlu belajar dari awal berhitungnya. Nah, itu tadi perkalian, makanya Bu Ayu tekankan untuk murajaah terus perkaliannya. Kalau belum hafal nggak masalah, yang penting setiap hari kalian berusaha untuk menghafal, begitu ya. Karena insya Allah upaya kita ini mudah-mudahan sama Allah dinilainya ibadah ya, walaupun kalian misalnya, Bu, menghafal perkalian itu sulit. Betul. Justru karena sulit itulah pahalanya. Kalau menuntut ilmu itu apa? Pahalanya salah satu jalan untuk menuju surga, asal kita niatnya ikhlas. Makanya semangat, kalau belum hafal perkaliannya nggak masalah. Oke, Bu Ayu ingatkan dulu kalian. Samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya kita cari perkalian berapa yang kalau 4 dikalikan bilangan itu akan sama juga dengan 3 dikalikan bilangan itu. Misal kita ubah jadi 12. Kenapa pilih 12, Bu? Karena kalau 4 dikali, kita ubah jadi 12 dulu, Bu Ayu tulis di bawah sini ya. Jadi 12, ini juga sama jadi 12. Kalau 4 dikali berapa agar hasilnya jadi 12? 3. Berarti pembilangnya juga dikali 3. Sip. Sekarang pecahan yang sebelah kanan, 3 ini dikali berapa agar hasilnya 12? 4. Betul. Dikali 4, Bu. Maka pembilangnya juga jangan kita biarkan, dia tetap harus dikali 4 juga. Oke. 1 kali 3 yang ini hasilnya berapa? 3. 4 kali 3 ini memang yang kita inginkan tadi, jadi 12 ya. Lalu yang 1/4, 1 kali 4 ini kita kalikan jadi 4. Sekarang pecahan kita sudah sama penyebutnya. Sama-sama 12. Nah, sekarang kalian jadinya lebih mudah. Tinggal lihat pembilangnya saja. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Yang lebih besar 4/12. Oke, yang lebih kecil 3/12. Maka tandanya yang perlu kita tulis di sini bagaimana? 3/12 lebih kecil daripada 4/12. Nah,
tanda lebih kecil itu bisa kita tuliskan begini ya. Iya. Kecil nih, kalau anak-anak butuh clue, K kecil. Nah, dihilangkan kecil. Begitu. Oke. Ini tandanya lebih kecil. Sip. Ini membandingkan yang pekan lalu kita sudah pelajari. Kalau lupa-lupa, nggak apa-apa, kita murojaah ya. Kita murojaah. Contoh lagi deh, satu lagi membandingkan. Sebelum kita ke materi yang baru. Contohnya berapa ya? Kalian mau kasih ini nggak? Mau sumbang angka, Bu? Saya mau sumbang angka, Bu. 3/7. Oke, 3/7. Ada lagi yang mau sumbang angka? Berapa? Saya, Bu. Boleh. Apa berapa? 6/3. Oh, 6/3. Boleh deh, nggak apa-apa. Nah, anak-anak, kalau 6/3 ini nanti kita akan ketemu dengan yang namanya pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dari apa? Enggak, Deng, Bu. 6-nya ada di bawah aja, Bu. Oke, boleh. Abe mau jadi 3/6 ya. Baik. Ya. Nanti kita akan belajar tentang pecahan campuran juga, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita sudah punya 2 pecahan yang akan kita bandingkan. Bu, di sini apakah bisa langsung kita tuliskan kurang dari, atau lebih kecil, atau lebih besar, atau sama dengan? Boleh nggak, Bu, sekarang kita tuliskan? Tidak bisa langsung karena ternyata dia punya pembilang atau penyebut? Penyebut. Nah, penyebut yang berbeda. Maka tugas kita menyamakan penyebutnya dulu. Oke. Kita mau samakan penyebutnya jadi berapa? Yang mudah, kalian kali silang. Kali silang itu 7-nya dikalikan 6, dan 6-nya juga dikalikan 7. Yang mudah begitu. Jadi berarti ini dikali 6, ini juga dikali 6. Ini dikali 7, ini dikali 7 juga. Namanya dikali silang. Jadi penyebutnya yang ini dikalikan penyebutnya yang ini. Angkanya. Kalau saya di sekolah Ya. dicari KPK-nya 7 Nah, sama betul sekali. Nah, kita bisa cari dengan cari faktor mana yang bisa menjadi faktor kedua bilangan itu. Kalian belajarnya saat masuk bab KPK dan FPB. Tapi qadarullah kita belum masuk situ dulu ya. Untuk saat ini kita masuknya pecahan dulu. Mudah-mudahan nanti kalau sudah pecahan, kita punya kesempatan buat belajar KPK dan FPB. Betul sekali. Terima kasih kayak gitu. Jadi memang betul anak-anak ya, perkalian itu nanti modalnya untuk belajar materi-materi lain. Ada yang namanya nanti KPK dan FPB, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Itu ngapain? Luas bahasanya. Tapi bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Tapi untuk saat ini yang mudah Bu Ayu berikan caranya seperti itu. Kalian bisa cari faktor atau bilangan yang membuat kedua penyebutnya ini sama ya. Karena tadi kan tujuannya menyamakan penyebutnya begitu. Nah, yang mudah kita kali silang. Ya, gitu. Oke. 7 kali 6 itu berapa? Masih ingat? 42. Baik, 42. Kalau anak-anak masih lupa nggak masalah, nanti di murojaah lagi perkaliannya ya. Lalu 6 dikali 7 ini juga akan hasilnya sama 42. Baik. Nah, lalu sekarang tinggal pembilangnya yang kita kalikan. 3 kali 6 berapa ya? 18. Oke, 18. Lalu 3 kali 7? 21. Nah, sekarang apakah sudah bisa kita langsung bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, ataukah sama dengan? Bisa, Bu. Tip, sudah bisa karena sudah sama-sama 42 penyebutnya. Oke. Sekarang kita tinggal lihat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admiral. Bu Ayu, maaf ya saya telat, Bu.
Tidak apa-apa, Salih. Iya, tidak apa-apa. Insya Allah sekarang kita masih murojaah ya, murojaah. Lalu nanti kita akan masuk ke bahasan yang baru. Yang baru bergabung, silakan berdoa terlebih dahulu, lalu siapkan alat tulisnya. Oke. Lalu setelah ini, karena kita sudah menyamakan tadi ya, penyebutnya sudah kita samakan, maka kita sudah tinggal melihat pembilangnya saja sekarang. Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Yang lebih besar yang 21, yang lebih kecil yang 18. Maka tandanya bagaimana? Begini atau begini? Yang kedua, Bu. Yang kedua, Bu. Baik. Yang kedua. Kalian kalau lupa-lupa begini ya. Kalau ini berarti Bu Ayu kekecilan buatnya. Ini B berarti lebih besar. Ini K berarti lebih kecil. Tidak di ini aja. Diberi titik-titik kali ya biar mudah. Nah, berarti 18 itu lebih kecil dari 21. Maka arahnya seperti ini. K. Nah, begini ya. Lebih kecil. Berarti 3/7 lebih kecil dari 3/6. Itu membandingkan. Insya Allah sudah paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang pekan lalu. Kita sudah membaca, sudah membandingkan. Oke. Lalu kita sudah juga belajar bagaimana caranya menyederhanakan pecahan. Kalau menyederhanakan pecahan, perlu membagi dengan bilangan yang sama sampai sudah tidak bisa dibagi lagi. Contohnya begini, kalian punya angka yang besar ya, berapa ya? Misalnya 18 per 30. berapa ya? 30, Bu. Per 30 boleh. 18 per 30 katanya. Caranya kita cari dulu bilangan berapa ya yang bisa sama-sama membagi 18 dan 30. Dari bilangan yang terkecil juga nggak apa-apa. Tapi jangan angka 1. Kenapa? Karena kalau dibagi angka 1, sama-sama dibagi angka 1, maka hasilnya akan tetap sama bilangan itu sendiri. Benar. Kalau kita bagi terus angka 1, tidak akan sederhana pastinya. Maka kita cari bilangan yang lebih besar dari 1 dan bisa membagi kedua bilangan. Ternyata angka 2 ya. 2. Betul. 18 dibagi Angka 2. 3 juga bisa loh, Bu. Betul, bisa. Betul. Angka 3 juga bisa. Hasilnya 6/10 kalau di angka 3. Angka 6 juga ya, bisa. kalau langsung dibagi 3 bagaimana? 6. Baik. 18 dibagi 2? 9. Oke. 9. Bu Ayu tulis warna hitam lagi. 9/15, Bu. Lalu 30 dibagi 2? 15. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi bilangan berapa yang mau yang bisa membagi 9 dan 15. Oke, ada suara 3. Siapa tadi yang bilang 3? Oke, betul. Kita bagi 3 ya. Sama-sama kita bagi 3. Hasilnya 3/5. 3/5. 9 dibagi 3. Kalian punya kue 9 dibagi untuk 3 orang. Nah, masing-masing dapatnya 3, betul. Lalu 15 dibagi 3. Kalian punya roti 15 dibagi untuk 3 orang. Masing-masing dapat 5. Oke, 5. Kira-kira, oke, bentar, Bu Ayu mau tanya dulu. Anak-anak sudah belajar perkalian belum? Ya, maksudnya udah semuanya ini semua murojaah? Saya udah pernah belajar ini, Bu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah ada yang sudah belajar ya. Perkalian, pembagian itu ya dasarnya dari perkalian. Bu, aku belum pernah belajar pembagian. Terutama adik-adik yang usia SD misalnya ya. Ada yang belum belajar pembagian, ini baru pertama kalinya. Caranya begini. Kalau kalian bingung, ini dapatnya dari mana?
ya. Kita bisa gunakan tabel perkalian juga sebetulnya. Bu Ayu contohkan seperti ini. Kalau teman-teman yang udah paham, alhamdulillah kita murojaah saja ya. Tapi kalau yang belum, maka kita perhatikan dulu. Misal, Bu, kalau 18 dibagi 2 itu berapa ya? Aku belum belajar pembagian. Oke, nggak masalah. Kalian ingat-ingat. Berarti kalau seperti ini, kita bisa mencari perkalian 2 dikali berapa yang hasilnya 18. Jadi kita balik sekarang ya. Kita mau carinya kan sebetulnya pembagian. Tapi kita belum belajar pembagian nih. Aku baru menghafalnya tabel perkalian, Bu. Nggak masalah. Kita bisa membuat si pernyataan ini nih. Kita balik sekarang. 2 dikali berapa ya yang hasilnya 18. Maka jawabannya berapa? 9. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Maka 9 ini, yang ini kita pindahkan jadi di sini. Berarti 18 dibagi 2 itu 9. Tes lagi kalau yang belum belajar pembagian ya. Misal kalian perkalian 4 insya Allah sudah ya. Misal 36 dibagi 4 berapa ya? Caranya berarti sama, kita balik sekarang. Kita balikan pernyataan ini menjadi begini. Dibalik sekarang pernyataannya. 4 dikali berapa ya yang hasilnya 36? Berapa ya? Ada yang bisik-bisik? 9. Oke. Nah, berarti 36 ini dibagi 4 hasilnya 9. 9. Betul. Oke, insya Allah nanti kita belajar lagi ini sambil main games deh biar seru. Oke ya. Jadi kalau dulu Bu Ayu pas waktu kecil-kecil, ya sebesar kalian lah, belajar pembagian itu tidak Bu Ayu hafal. Kenapa? Karena yang Bu Ayu hafal hanya perkaliannya. Karena biiznillah kalau kita sudah hafal perkalian, insya Allah pembagiannya sudah paham anak-anak, tidak perlu dihafalkan lagi. Kalau kalian cara belajar perkaliannya gimana? Kalau Bu Ayu begini, misalnya perkalian 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, gitu nggak kalian? Cara belajarnya. Ada yang di murojaahnya seperti itu? Enggak, Bu, saya, Bu. Oh, bagaimana kalau Abe belajarnya? Pakai soal atau bagaimana? Nah, kalau Bu Ayu cara belajar perkaliannya begitu. Anak-anak mungkin punya cara lain, ya. Nah, tapi insya Allah kalau kita sudah hafal tabel perkalian, maka tabel pembagian ini tidak akan sulit biidznillah. Insya Allah lebih mudah karena dasarnya itu dari perkalian. Maka Bu Ayu nggak bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak tabel perkaliannya kita cicil hafalkan, gitu ya. Ini tadi menyederhanakan pecahan. Nah, sampai sini. Kalau sudah seperti ini, kita cari tahu apakah pecahan yang 3/5 ini sudah paling sederhana. Artinya, Saya mau berbicara. Oke, silakan Neil, mau bicara? Saya mau ke toilet. Oh, silakan, Masya Allah. Silakan, Neil. Ya. Nah, sekarang ya, 3/5 ini apakah sudah paling sederhana? Artinya paling sederhana itu kalau kita bagi lagi, sudah tidak ada lagi angka yang bisa membagi 3 dan 5, angka yang sama. Kira-kira bisa dibagi 2? Perkalian 2 kali berapa yang hasilnya 3, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke, berarti udah nggak bisa dibagi 2. Bagi 3 bisa nggak bagi 3?
Bisa. Yang atas bisa, Bu, pembilangnya. Tapi 5-nya udah nggak bisa dibagi 3. Oke, berarti udah nggak bisa sepertinya, Bu. Atau yang atas 3 bisa dibagi 5 nggak ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak 5-nya bisa. dibagi 5 Bisa. bisa. Tapi 3-nya nggak bisa dibagi 5. Maka ini sudah paling sederhana. Oke. Insya Allah mudah ya. Menyederhanakan pecahan insya Allah mudah ya. Bismillah. Atau masih bingung anak-anak, kalau mau bertanya boleh. Sebelum kita masuk ke bahasan yang baru. Assalamualaikum. Ada orang. Kalian gak ngantuk kan ya? Enggak, Bu. Baik, oke. Tidak. Ada yang mau tanya? Masih bingung? Saya tidak ngantuk. Oh, tidak ngantuk. Oke deh, kalau tidak ngantuk, kita masuk ke pelajaran yang baru dulu. Bahasan yang baru adalah tentang apa? Tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada banyak. Bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama ada desimal. Desimal. Iya, desimal itu bentuk pecahan. Persen. Lalu ada persen. Nah, selain persen, ada Pecah juga campuran. pecahan campuran. Sepertinya lebih mudah kita bahasnya dari pecahan campuran dulu ya. Pecahan campuran dulu, Bu Ayu tukar posisinya. Pecahan campuran dulu. Lalu kita belajar desimal. Lalu terakhir kita bahas persen. Bismillah, mudah-mudahan waktunya cukup. Oke. Anak-anak kalau bingung, boleh langsung bertanya ya nanti ya. Atau kurang jelas misalnya, atau suaranya Bu Ayu tiba-tiba hilang. Nah, tolong diingatkan. Takutnya suaranya tiba-tiba hilang ya. Mana tadi? Ini terlalu jauh. Oke, bismillah. Apakah ini sudah kita rekam? Oke, sudah direkam ya insya Allah. Khawatir tidak terekam. Oke, rekam insya Allah. Tadi dimulai dari yang pertama, pecahan campuran. Jadi pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Kalau pecahan biasa, seperti yang tadi dari awal kita pelajari, misalnya 3/4, 2/7, 1/9. Yang pembilangnya lebih kecil angkanya dari penyebut. Lebih kecil dari penyebut. Paham nggak? Jadi angka si pembilangnya ini yang di atasnya selalu lebih kecil dari penyebut, itu disebutnya pecahan biasa. Kita tulisnya di sini aja. Ini namanya pecahan biasa. Oke. Berarti selama ini yang kita pelajari baru pecahan biasa ya. Ada nggak Bu Ayu mau tolong jawab siapa ya? Bentar. Tolong sebutkan contoh pecahan biasa. Coba Azhar deh, Azhar. Assalamualaikum Azhar. Assalamualaikum. Suaranya Bu Ayu kedengar nggak anak-anak? Kedengar, Bu. Jelas ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Coba Bu Ayu tanya Azhar dulu. Azhar bisa tolong sebutkan contoh pecahan biasa. Boleh berapa aja? Pecahan biasa itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebut.
yang sama ini kita sudah pelajari dari awal itu pecahan biasa. Misalnya 3/4. Si pembilangnya nih, 3-nya ini, 3-nya lebih kecil dari 4. 2-nya lebih kecil dari 7. 1-nya lebih kecil dari 9. Maka disebut pecahan biasa. Oke. Azhar coba sebutkan 1. Ya, Bu Ayu minta tolong Azhar sebutkan 1 pecahan biasa. Contoh aja, mau berapa aja, misalnya mau 1/2, Bu, mau berapa lagi? Atau Arin dulu deh, boleh, Arin dulu. 5/18. Oke, Arin mau kasih contoh 5/18. Oke. 5/18. Baik, betul. Pecahan biasa ya, teman-teman ya. Betul ya ini ya. Oke, sekarang Azhar. Coba Azhar. Mau kasih contoh berapa? 2/8. 2/8. Oke, baik. Sekarang Bu Ayu minta tolong siapa ya? Razafa deh, Razafa. Razafa. Ya. Iya, coba. Razafa, Bu Ayu minta tolong Razafa coba sebutkan contoh pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya nih. Pembilangnya berarti yang atasnya lebih kecil dari penyebutnya. Razafa mau angka berapa? 3/6. 3/6, betul. Baik. Alhamdulillah. Sekarang siapa lagi yang mau menyumbang lagi deh? Siapa? Saya mau, yang ngantuk? Admiral. Baik. Boleh. Coba Admiral dulu. Admiral dulu berapa? Pecahan biasa kan Iya, pecahan biasa. 8/5. 8 per berapa? Per 5. Oke, pecahan biasa itu berarti pembilangnya harus lebih kecil dari penyebutnya. Berarti yang atas lebih kecil dari yang bawah. Oh, oke, Bu. Oke, berapa? 5/9. Oke, betul. Baik, barakallahu fiik. Lalu AB coba. Ya, Bu. Ya, berapa? Sumbang angka berapa? 3/8, Bu. 3/8. Oke, tadi Kaya juga angkat tangan. Coba yang udah apa namanya? Berarti berikan kesempatan untuk teman kita yang belum jawab. Oke, sekarang Kaya berapa? 11/17. Oke, betul. 11/17 itu pecahan biasa juga. Lalu siapa lagi ya yang angkat tangan? Ntar Bu Ayu harus ngecek dulu. Mana sih tadi yang angkat tangan? Semuanya aja. Semuanya aja boleh. Mana ya? Bentar. Agak ribet ngelihatnya ya. Sebentar. Siapa lagi sih? Boleh suaranya dinyalakan. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, Nufail berapa ya, Nufail? 3/9. Betul, 3/9 itu pecahan biasa. Baik, barakallahu fiik. Silakan lagi, siapa lagi? Assalamualaikum. Siapa lagi? Isma, Bu. Oh, baik, Isma. Coba Isma, berapa ya? Pecahan biasa itu pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Teman-teman yang lain siapkan juga ya. Berapa? 9/12. Betul, barakallahu fiik. Isma, betul. Ada lagi? Ayo, yang lainnya, ayo. Abid, Bu. Oh, boleh. Abid, berapa Abid? 6/13.
Betul, barakallahu fiik. Lalu ada lagi? Ayo. Yang belum? Yang belum. Siapa ya? Oke. Siapa sih? Bentar. Bu Ayu harus lihat dulu layarnya. Bentar. Cek siapa ini yang angkat tangan. Oh, ada 4 sebetulnya. Bentar. Raise hand. Oops. Oke. Oh, Zafran. Ayo, Zafran. Boleh. 7/14. Barakallahu fiik, betul 7/14. Lalu Bu Ayu cek lagi siapa lagi yang angkat tangan. Oh, Neil, barakallahu fiik. Silakan, Neil berapa? Apa? Neil mau sumbang angka? Iya. Ya, berapa? 11/17. Pintar. Oke. Oh, 11/17-nya sudah ada di atas, Neil. Coba cari angka lain, Neil. Sudah betul tadi 11/17, tapi sudah ada di atas ya. 7/14. Oh, 7/14-nya juga sudah ada. Nih, sebelah sini. Kita cari angka lain ya. Coba. Nggak tahu. Atasnya lebih kecil dari yang bawah. Mau angka berapa? Angka 8 deh, coba 8. 8, bawahnya cari yang angkanya lebih besar, Neil. Lebih besar dari 8. 100. Boleh, 8/100 itu betul. Baik, barakallahu fiik. Sekarang Jena. Jena, silakan Jena. 10/8. 10 per berapa? 10 per berapa tadi? 80. Oh, per 80 begini ya? Iya, Bu. Baik, betul. Itu betul pecahan biasa. Oh, siapa ini? Oh, Ibrahim. Ibrahim, silakan. 10/15. Betul, barakallahu fiik. Oke, sekarang siapa lagi ya? Bu. Ruby deh. Lagi yang belum? 9, Bu. Oh iya, boleh. Berapa? Mau kasih berapa? 8/16. 8/16 ya? Iya. Baik, barakallahu fiik. Betul. Oke, betul. Betul ya anak-anak. Ini semua yang kalian sebutkan itu merupakan pecahan biasa. Kenapa disebut pecahan biasa? Karena apa? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, maka disebut pecahan biasa. Nah, sekarang kita mau masuk bahasan pecahan campuran. Yang mana pecahan campuran itu kebalikannya dari pecahan biasa. Jadi kalau pecahan campuran kalian akan menemukan pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Pecahan campuran, Bu Ayu tulis di sini ya. Pecahan campuran. Oke. Pecahan campuran itu pembilang lebih apa? Lebih besar, betul. Dari penyebut. Penyebut. Contohnya seperti ini. Contohnya 9 per berapa ya? 9/5 deh. Ini pecahan campuran. Pecahan campuran ini perlu kita
bentuk seperti ini caranya ya. Kita ubah dia ini apa? Jadi kalian sudah belajar tentang ini belum? Oh, kita kan sudah belajar ya, betul. Pembagian kurung. Pembagian kurung saat belajar di operasi hitung dasar. Caranya begini. Kalau 9/5 ya. Kalau lupa lagi boleh dibuka kembali video materi yang Bu Ayu kirimkan beberapa pekan lalu ya, yang banyak video materinya, ada beberapa bagian. Nah, dibagi kurung seperti ini, 9/5 artinya 9 dibagi 5. Nah, 9 dibagi 5 itu berarti kita cari 9 dibagi 5 berapa ya? Bisanya berapa ya? 1, Bu. Betul, 1. Satunya simpan di atas. Lalu 1 dikali 5. 1, takutnya lupa ya. 9 dibagi 5 ini. Hasilnya 1, maka kita simpan di sini. Sekarang 1-nya ini dikali 5. Hasilnya berapa? Hasilnya Kita kurang 1/3. Nah, jadinya berapa ya? 9/5 itu kalau kita ubah jadi pecahan campuran jadinya berapa? Lihat, perhatikan. Perhatikan ya, Bu Ayu mau tuliskan di sini. Sedikit. Maka 9/5 ini bisa kita tuliskan satunya. Satunya itu hasilnya kita tuliskan besar di sini 1. Lalu 5 yang ini kita pindahkan di sini 5. Lalu sisanya yang 4 ini kita simpan di sini. Maka dibacanya jadi 1/4/5. Cara bacanya begini. 1/4/5. Satunya dulu, lalu yang bagian atas, pembilangnya, lalu penyebutnya. Caranya begitu. Mau ditulis dulu, silakan ditulis dulu. Ini namanya pecahan campuran, bisa kita tuliskan ya. Kita cari pecahan campurannya. Ini pecahan campurannya nih, pecahan campurannya. Kita cari dengan pembagian bersusun. Pembagian bersusun yang ini. Oke. Coba anak-anak tuliskan dulu. 9/5 ini silakan ditulis dulu. Oke, Bu Ayu tungguin. Biar nggak bingung. Jadi kalian baginya dengan pembagian bersusun. Pembagian bersusun itu kuncinya adalah sama perkalian lagi ya. Perkalian lagi di operasi hitung dasar yang sebelumnya. Memang itu kuncinya ya. Kuncinya. Bu Ayu. Ya, silakan mau bertanya. Nanti ada soal yang buat dikerjain di rumah ya? Oh iya, boleh. Nanti Bu Ayu bagikan ini aja ya. Worksheet gitu, worksheet. Bisa kalian kerjakan di rumah. Bisa untuk berlatih. Ya. Bentuknya nanti soal-soal begitu aja ya. Insya Allah nanti Bu Ayu bagikan. Tadi salsa ya? Syukran salsa. Oke. Sudah ditulis? Masih menulis ya? Aduh.
Bisa kita lanjutkan lagi? Bisa, Bu. Baik. Nah, setelah itu kita coba lagi deh. Kita coba lagi. Bu Ayu mau minta tolong siapa ya? Bu Ayu contohkan dulu satu, nanti kita coba kerjakan lagi ya. Contoh lain. Misal, kalian mau sumbang angka? Coba, ada yang mau Emang, Bu. sumbang angka? Berapa? Ini Pecahan campuran, berarti pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. ya Ya, berapa? 35 per 9. Per 9. Oke, ada lagi yang mau ini, yang mau. Oke, siapa ya? Abid, Bu. Abid, ya, Abid. Oh, Razafa juga mau, boleh. Abid, Razafa, sama Isma. Oke, coba berapa lagi? 18 per 13, Bu. Baik, 18 per 13. Lagi? 30 per 18. Oke, per 18. Lagi? Saya, Bu. Berapa? Bu. Ya. Buat Boleh, Mira. Berapa, Ibu Mira. Mira? 14 per 10. 14 per 10. Baik. Lalu? Jilan. Jilan. 20 per 5. 20 per 5. Boleh. Ada lagi? Saya, Bu. Berapa? 30 per Oke. 30 per 5. Berapa? Ibrahim ya? Ibrahim 30 berapa? per 5. 30 per 5. Boleh. Lagi? Zafran, silakan. 40 per 11. 40? 42 Oh, 42 per 11. 11. Oke, bagus. Saya mau, Bu. Boleh, Kaya. Siapa dulu? 25 per 15. Ya, boleh, Kaya. Berapa? 25 per 15. Oh, 25 per 15. Oke, siapa lagi? 88 per 48. Masya Allah, baik. Wow, udah mulai ini ya besar angkanya. Bagus. Oke, lagi ya. Lagi? Saya mau, Bu. Iya, boleh. 100 per 50. 100 per 50. Baik. Ini termasuk pecahan campuran. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Coba kita cek apakah ada yang mengangkat tangan. Tidak ada. Oke, sudah ya. Sip. Nah, kalau sudah berarti Azhar dan Arin boleh. Ya, silakan. Terlewat Afwan ya. Bu, sebenarnya kan 100 per 50 sama dengan 2. Betul. Baik, nanti kita bahas. Bagaimana Azhar, Arin? 50 per 5. 50 per 5. Oke, 50 per 5. Sip. 50 per 5. Ada lagi? Ada lagi yang mau sumbang angka? Oke, sudah tidak ada. Nah, kalau sudah tidak ada, kita bahas dulu. Tapi sepertinya tidak akan semuanya. Nanti Bu Ayu akan serahkan ke anak-anak biar dikerjakan ya. Siapa cepat bisa menjawab, membantu teman-temannya. Bukan siapa cepat dia dapat ya. Siapa yang cepat bisa bantu teman-temannya. Nah, ini pertanyaan dari teman-temannya, kalian yang jawab juga. Oke. Bu Ayu contohkan dari ini dulu. 35 per 9. Oke, siap-siap. Kencangkan sabuk pengamannya. Kita akan mengebut. Masya Allah. Nah, 35 dibagi 9. Ini tuh kan 35 per 9. Per itu bagi, sama saja. Tapi saat ini kita karena sedang belajar pecahan, maka kita sebutnya sebagai per. Bu Ayu ingatkan dari pas awal ya, pas awal banget belajar tentang pecahan, per ini artinya sama saja dengan bagi. Maka kalau kalian bertemu bentuk angka yang seperti ini, jangan panik. Jangan panik dulu. Kita bisa insya Allah ubah dia menjadi pecahan yang lebih mudah dibaca. Bisa pula diubah jadi pecahan
bisa disederhanakan atau bisa pula jadi pecahan campuran. Sekarang kita coba cek kalau dijadikan pecahan campuran berarti harus sesuatu per sesuatu. Nah, kita sudah bisa pastikan bahwa yang di bawah adalah 9. Sudah bisa kita pastikan karena di sini penyebutnya 9, maka penyebutnya di sini nggak boleh berubah. Penyebutnya pasti 9. Oke, kita coba ya sekarang ya. 35 dibagi 9. Kalian cari perkalian berapa? Jangan warna merah deh. Biasa aja warna hitam saja. 35 dibagi 9. Berapa ya perkalian yang 9 dikali sekian hasilnya mendekati 9 30. dikali 3. Oke, 9 kali 3 betul. Berapa nih 9 kali 3? 27. Baik, 27 betul, Sasa. 9 kali 3, maka 3-nya kita simpan di sini. Lalu 9 kali 3-nya itu tadi 27, kita simpan di sini. Lalu yang ini kita hapus saja, mengganggu. Nah, sudah. Lalu kita kurang 35 dikurang 27, berapa ya? Masih ingat ya caranya ya? Berarti jadi 15 dikurangi 7, ininya jadi 15. Jadi 7 berapa? jadi 8. Betul, jadi 8. Nah, sisanya 8. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya sudah, ini berarti yang akan kita ubah jadi pecahan campuran. 9-nya ini, Bu Ayu jangan terlalu ngebut, takutnya bingung anak-anaknya. Oke, 9, ini 9. Ingat ya, pembilangnya nggak boleh berubah, harus tetap 9. Maka 3 dan 8 ini letaknya di mana? Di sini 3 atau 8 ya? Nih, di sini 3 atau 8 ya? Itu 3. Oke. Ingat, di sini yang besar ini merupakan tempat untuk hasil. Hasilnya itu berapa? 3. Ya. Berarti 3-nya di sini 3. 3. Ditulis besar 3-nya. 8. Lalu di sini hasil untuk sisa nih, di sini. Sisanya berapa? Sisanya yang 8 ini. Maka 8-nya kita simpan ke sini. Paham? Ini 38/9. Betul sekali. Barakallahu fiikum. 38/9. Gampang ya? Gampang ya? Insya Allah ya? Gampang banget, Bu. Gampang, Bu. Alhamdulillah, insya Allah mudah. Asalkan kita jangan kutil, kurang teliti. Biasanya anak-anak itu bukan nggak bisa, tapi kurang teliti. Penyakitnya kutil, kurang teliti. Letaknya Yang biasa di kulit, Bu. ini beda ya ceritanya, ini beda. Kutil itu kurang teliti. Itu singkatannya Bu Ayu. Oke. Jadi penyakitnya adalah kurang teliti, bukan nggak bisa sebenarnya. Gitu. Letak 9 sebagai penyebutnya nggak boleh berubah, maka tetap 9. 9-nya itu dari mana? 9 yang ini. Ngerti ya? Pecahan campuran. Ada yang mau tanya dulu? Kita coba lagi sekarang yang ini, yang soal dari temennya. Atau kalian mau pilih yang mana? 88/48, Bu. Masya Allah. Oke, 88. Mau pilih yang mana? 100/50 ya? Oke, kita pilih yang ini. Yang gampang aja lah, Bu. Yang gampang? 20/5, Bu. 20/5, oke. Oke, kita pilih dulu. Ada yang minta 20/5, betul 20/5. Termasuk pecahan campuran. Tapi ini sudah bisa, kita bisa menyederhanakan dia. Sebelum membagi dia menggunakan tadi pembagian
bersusun seperti ini. Kalian sederhanakan juga bisa ini. Sama-sama dibagi dengan angka berapa? 5. Betul. Kalau dibagi angka 5, pembilangnya berapa? 5 Pembilangnya jadi kali 4. berapa yang hasilnya 20? 4. Betul. Lalu 5 dibagi. Nah, Jadi 4. 4 per 1 kan sama 4. Sama dengan 4. betul. Maka hasilnya sudah 4. Ini jadi gampang. Jadi mudah ya. Oh, Coba hasilnya ya. 4. 4 hasilnya. Tadi yang 100 dibagi 50 juga. 100 per 50. Enggak. Bisa, Bu, itu. 100. Iya, bagaimana? Atas dan bawah Bagi 2, dibagi 2. boleh, mau bagi 2 Bagi dulu, dua. boleh. Bagi 2 dulu. Kita permudah. 100 dibagi 2 berapa ya? 50. 50. Lalu 50 dibagi 2. 25. 25. Sekarang mau dibagi lagi berapa? 5. Oke, Bagi boleh. Bu Ayu ikutin kalian bagi 5. Hasilnya berapa? Pembilangnya roti jadi 50 10. dibagi 5 orang masing-masing. 5. 10. Bawahnya jadi 5. 5, betul. 5. Bisa dibagi 5. lagi nggak ya? Bisa, Bu. Berapa? Bisa. Dibagi 5, Bu. Bagi 5 lagi. Bagi 5 lagi. Sip. Jadinya berapa ya? 5 per 1. 1 per 1. 5 per 1. Berarti hasilnya 5. 5 per 1. 5 per 1. Dibagi 5. 2 per 1. 2 5 per per 1. Berarti sama dengan 2. 2. Oke. Gitu. Karena kalau kita bagi dengan pembagian bersusun juga sama. 100 dibagi 50 hasilnya 2. Mau bukti, kita buktikan. Oke, kita harus membuktikan biar yakin. 100 dibagi 50. 2 kali 50. 100. Dikurangi jadi 0, maka kita tidak bisa membuat dia jadi pecahan campuran. Tidak ada bentuknya misalnya 2, 0 per 50. Tidak ada. Bisa lah. Jadi nggak bisa. Jawabannya sudah tadi. Jawabannya 2. Jawabannya 2 yang ini. Nih yang ini. Sama dengan yang ini kita tadi kerjakan. Paham ya? Paham ya? Iya, Bu. Paham? Insya Allah. Oke. Nah nih, yang mana lagi yang mau kita kerjakan? Contohnya yang 30 per 18. oke. Tadi berapa? 30 per 18. Oke, mau 30 per 18. Kita geser lagi ke lembar baru. Maaf ya, Bu Ayu nulisnya nih acak-acakan, Masya Allah. 30 per 18. Artinya 30 dibagi 18 seperti ini. 30 dibagi 18. Kira-kira berapa kali 1. 1? Baik. 1 dikali 18 itu hasilnya 18. Lalu kalian kurang. Berapa tuh? 12. Oke, 12. 12. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah. Sudah. Berarti jadinya, ingat, yang di bawah ini berapa? 18. Betul, nggak 18. boleh berubah. Harus 18. Satunya ini hasilnya ditulis besar. Di depan. Di depan. Tulis besar di depan. Oke. Lalu sisanya yang 12 disimpan di atas. Paham? Jangan ketukar. Jangan ketukar. Kenapa sih Bu nggak boleh ketukar? Karena artinya sebetulnya begini anak-anak. Sebetulnya nih ya, sebetulnya artinya begini. 1 dikali 18 ini hasilnya berapa? 18. 8. Nah, baik. Hasilnya yang 18 tadi ditambahkan ke 12 yang ini.
18 tambah 30. 12. Nah, hasilnya harus sama dengan ini 30. Ngerti nggak? Ngerti. Bingung? Udah ngerti. Nggak ngerti? Oke, Ngerti. kita ulang. Udah lama ngertinya. 1 dikali dengan 18 ini hasilnya berapa? 18. Pasti 18. Nah, lalu 18 yang hasilnya ini harus ditambah dengan 12-nya ini. Hasilnya 30. Hasilnya 30. Hasil yang 30 ini harus sama dengan yang ini. Kalau sudah sama berarti pekerjaan kalian benar yang kalian kerjakan. Itu cara mengeceknya. Kita coba lagi deh. Ntar kita lihat contoh dari temennya yang bisa mewakili ya. Bentar. Bu Ayu pilih dulu contoh dari temennya. Ini berapa? Bu Ayu suara Putus. Enggak, Bu. Tes suaranya Bu Ayu putus. Enggak, Bu. Suaranya Bu Aku Ayu. nggak Kedengaran, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah. putus, Bu. Kedengaran. Oke, baik. Sekarang kita coba yang 42/11 ya. Kita coba dulu ya. 42/11 dan 88/48. Oke, contoh bagus. 42/11. Kita bagi lagi pakai pembagian bersusun. Sip, seperti ini. Kita cari tahu kalau 4 nggak mungkin dong dibagi 11 ya. Maka nggak bisa. Berarti harus 42-nya yang dibagi 11. Kita cari tahu 11 dikali berapa yang hasilnya mendekati 42. 11 kali berapa ya? 11 kali 3. Wah, Kali ada yang 3. ngantuk. 11 kali 3 berapa anak-anak? 33. 33. Benar. Oke. Berarti di sini 3 ya. Kalian ngantuk? Enggak, Bu. Oke, enggak. Kalau ngantuk boleh sambil minum, tapi minumnya air putih aja. Jangan minum boba. Kalau minum boba nanti fokusnya ke ngabisin boba. Atau misalnya minum yang lain. Atau sambil makan. Nanti jadi nggak fokus ya. Oke, boleh sambil minum air putih. Apa-apa. Nah, 3 dikali 11 jadi 33. Kita tulis di sini. Ini oretannya kita hapus saja. Ini tadi cuma butuh untuk oretan. Sudah coret-coretnya. Sekarang kita kurangi. 42 dikurangi 33. Caranya pengurangan bersusun. Ini jadi 12. Ininya jadi 3. Oke, 12 kurang 3. 9. 9, oke. 9. Nah, hasilnya 9 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah bisa membentuk dia jadi pecahan campuran. Oke. Di sini diisi berapa ya? Diisi hasilnya yang 3. Kita tulis 3-nya di sini. 3. Diisi 3. Betul. Lalu, oke. 11-nya jangan berubah. 3. Posisinya tetap di 3, bawah. 19. Baik, 3 berarti per 3 11. dibacanya 3, 9 per 3. 11. 9 Terus per 11. 11. Wah, ngantuk ya. Oke. Sudah anak-anak. Begitu caranya. Maaf. Nah. Paham atau bingung? Bingung atau paham? Paham, Bu. paham, Bu. Ya. Paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Bu, misalnya paham. tiba-tiba kalian sedang mengubah pecahan ini, pecahan biasa ini ya, pecahan biasanya diubah ke pecahan campuran yang ini. Lalu bingung pekerjaanku sudah benar apa belum ya? Cara mengeceknya seperti tadi, kalian kalikan. Nih Bu Ayu tulis di bawah sini. 3 yang ini
dikali 11 yang ini ditambah 9 yang ini hasilnya harus 42. Apakah betul hasilnya 42? 3 kali 11 berapa? 33. Lalu ditambah 9. Tambah 9 yang ini 42. 42. Maka pekerjaan kalian sudah benar. Itu caranya. Cara ngeceknya begitu. Paham nggak? Atau kecepatan Bu Ayunya? Paham. Oke. Paham. Itu bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan yang pertama kita pelajari. Nanti setelah ini kita bahas desimal. Oke, anak-anak mau catat dulu? Catat dulu silakan. Nah, dicatat dulu. Saya sudah ngerti, Bu. Saya sudah Sudah? ngerti banget. Insya Allah sudah mengerti banget ya. Saya sudah Ucapkan mengerti dan sudah alhamdulillah. dicatat. Kalau Karena saya anak-anak sudah belajar di paham, kalau anak-anak sudah paham, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Karena yang membuat kita paham itu siapa? Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah Pak. Alhamdulillah udah Kalau belum paham. paham, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Berarti kalian harus belajar lagi, nggak masalah. Kalau belum paham berarti tandanya kita berpikir. Yang ya harus dipertanyakan adalah ketika saya tidak tahu apakah saya sudah paham atau belum paham. Nah, ini berarti kita ngelamun ini belajarnya ya. Oke, coba yang sudah paham angkat tangannya. Saya udah Masya Allah. Baik, banyak. Sudah Masya paham. Allah. Ya, 6, 7, 8. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, 9. Alhamdulillah. Turunkan lagi. 9, alhamdulillah. 10, baik, alhamdulillah. Oke, baik, turunkan lagi. Kalau sekarang Bu Ayu ganti pertanyaan. Yang belum paham. Coba, yang belum paham acungkan tangan. Sekarang Bu Ayu ganti pertanyaannya. Yang belum paham. Oke, baik. Yang belum paham. Ya, anak-anak kalau belum paham, Kak masalah. Tadi kalau sudah paham, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi perlu terus dilatih. Kalau belum paham, nggak masalah. Karena ya tadi namanya proses belajar itu nggak bisa langsung Bu sekali belajar langsung hafal, paham semuanya, nggak pernah salah, nggak mungkin. Kita manusia pasti pernah salah. Kalaupun mengerjakan soal salah-salah, Iya. nggak masalah, betul. Yang penting belajar terus ya, belajar terus. Oke. Sekarang kita bisa lanjutkan ke bentuk yang lain atau kalian masih belum puas dengan pecahan campuran? Lanjut. Paham belum? Lanjut ya. Lanjut ya. Berarti ini yang tadi bikin soal jadi PR ya ini ya. Ih, Masya Allah banyak nih soalnya nih. Tuh, soalnya tuh. 8/13, 14/10, 30/5, 25/15, 50/5. Itu PR-nya itu. Yang belum selesai dijawab. Anak-anak bisa jawab sendiri nih nanti. Oke, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya. Kita buka kertas baru saja. Kita sekarang mau bahas desimal. Nah, ini seru juga nih, desimal. Desimal. Yang namanya desimal itu sangat dekat kaitannya sama ini pembagian bersusun yang tadi. Penting banget. Balik lagi, pasti harus hafalin tabel perkalian. Nah, caranya begini kalau desimal. Desimal itu pasti ada tanda komanya. Jadi kalau kalian menemukan 0,6, lalu 3,9, lalu 10,000007. Ini desimal.
Lalu berapa lagi? Ada yang mau kasih angka, sumbang angka? 3,14. 3,14. Oke, itu pi ya, bilangan pi. Abid mau Iya. kasih angka, boleh? Ibrahim. 4. Berapa? 0,8. Bu itu gimana ngebahasnya Oh, yang 10,00000000. panjang banget ya itu ya. Itu contoh saja desimal. Tadi 0, berapa Bu Ayu Afan? Kurang jelas. 0,4, Bu. 0,4. Baik. Ada lagi? Zafran, Bu. Ya, berapa? 5,7. 5,7. Oke, bagus. Sip. Ada lagi yang mau kasih contoh Saya lain? mau, Bu. Ya, silakan. 7,8. 7,8. Baik. Isma mau, Bu. Berapa ya? Silakan Azhar, Arin. 9,30. Oke, bagus. 9,30. Lalu, ada lagi yang mau? Tadi katanya Isma, Bu. Oh iya, Isma. Silakan Isma. Boleh, berapa aja. Yang penting ada komanya ya. 0,30. 0,30. Baik. Baik, alhamdulillah. Oke, soalnya cukup berarti kita coba dulu. Sama, fokus lagi. Yang mau minum dulu boleh sambil minum. Minum air putih. Biar fokus lagi. Yang namanya desimal pasti ada komanya. Jadi kalau kalian ketemu koma, itu berarti ya desimal. Bilangan desimal itu bisa kita ubah jadi pecahan biasa atau pecahan campuran, tergantung. Contohnya kita ambil dari awal 0,6 yang ini ya. Siap-siap, semuanya fokus. 0,6, kalau nanti kurang paham, jangan sungkan untuk bilang, Bu, saya belum paham. Jangan malu ya, agar bisa dijelaskan kembali. 0,6 ini, perhatikan, bisa kita ubah jadi pecahan biasa. Dengan cara kita perhatikan di belakang tanda koma ada berapa bilangan? 1. Ada berapa bilangan? 1. Ada 1 bilangan ya? Ya. Kalau Bilangan di 1 belakang bilangan, koma. oke. Kalau 1 bilangan maka kita ubah. Bu Ayu jelaskan. 6/10. Pembilangnya jadi 10. Sip. Lalu di atasnya ini maaf tadi penyebutnya ya, penyebutnya jadi 10. Lalu pembilangnya 6/10. 06, tapi 06 ini nolnya nggak perlu kita tulis, tetap 6 saja. Jadi 6/10. Setelah ini kita bisa bebas mengubah dia menjadi pecahan yang paling sederhana. Atau dibiarkan begini saja bisa. Kalau mau diubah jadi pecahan sederhana berarti dibagi 2, hasilnya jadi 3/5. 5. Betul. Lagi, Bu Ayu ambil contoh dari kalian 3,9 ya. 3,9. Bu coba 10,00007. Oke, Masya Allah itu ya panjang banget ya itu ya. 3,9 ini bisa juga kita ubah jadi pecahan biasa. Caranya kalian lihat di belakang tanda koma ini ada satu angka di belakang koma. Belakang koma. Tulisannya Bu Ayu maaf ya, mudah-mudahan terbaca oleh kalian. Tulisannya berantakan. Oke. Nah, naik turun mendaki gunung. Oke. Nah, sekarang karena di belakang komanya hanya ada satu angka 9 ini, maka penyebutnya jadi
10. Di Iya. atasnya kita tuliskan 39. 39. Maka jadi 39 per 10. Nah, ini kalau kita ingat-ingat yang tadi bisa diubah jadi pecahan apa? Campuran. Campuran, bener. Kalian bagi aja. 39 dibagi 10. Berapa ya? 39 dibagi 10. Yang mendekati 10 kali berapa? 3. Hasilnya mendekati 39. Kali 3, 10 dikali 3. Kali 3. Betul, 10 kali 3. Hasilnya 30. 30. Dikurangi 9. sip. 9. Jadinya berapa? 10 10, 3. 3, 9 per 9 per 3. 3 9 per 10 Sa. 9 per 10. 10-nya yang di sini, hasilnya di sini, sisanya di sini. Oke, Bu Ayu tulis. Kebalik Ini Bu nyebutnya Bu. Gimana? Kebalik Hasil. nyebutnya tadi. Oh, kebalik ya, maafan. Jadi 3-nya ini hasilnya. Oh, kok isi? Salah nulis. Sisa ini, sisa maksudnya. Sisanya 9, lalu per 10. Pembaginya 10. Ternyata bilangan itu bisa kita ubah-ubah. Dari desimal ke pecahan biasa yang seperti ini, bisa ke pecahan campuran yang seperti ini. Bisa kita ubah-ubah. Kalau kita sudah belajar jadinya asik ya. Angkanya bisa kita ubah-ubah. Mau jadi pecahan campuran, pecahan biasa, atau desimal. Sekarang pertanyaan lagi. Lalu Bu, apakah semuanya akan bentuknya jadi per 10? Tidak. Tergantung ini. Kita ambil contoh yang ini ya. Kalian jangan panik dulu kalau melihat angka seperti ini. Tapi ini terlalu ribet Bu Ayu ngasih contohnya, nggak apa-apa. Kita hanya contoh saja. Ini kalau diubah ke pecahan biasa gimana Bu? Caranya sama juga, kalian hitung di belakang koma ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 angka. 8 angka. 8 angka di belakang Koma. Koma. Oke. 8 angka di belakang koma ini, tapi ini aslinya kalian tidak akan menemukan angka seribet ini ya anak-anak ya. Ini hanya contoh dari Bu Ayu saja udah. Ini hanya contoh. Jadi kalian kalau mau mengubah kepecahan caranya seperti ini. Kita lihat berapa angka di belakang koma. Lalu karena angkanya 8 maka nolnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa tuh ya? 100 berapa? Juta. 100 juta. Masya Allah, pecahan 100 juta. Nggak apa-apa. Ini contoh saja. 100.000. Nah, paham nggak? Kenapa 100 juta? Karena di sini di belakang koma ada 8 angka, maka nolnya juga ada 8. Paham nggak? Paham Bu. Baik. Lalu kalian tuliskan semua angka yang ada di sini. Nolnya ada berapa tuh? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Bu Ayu juga bingung ini bacanya apa. Susah ya? Berapa nih? 10. Kalau ada 3 kali berapa nih kebanyakan? 10 juta. 10 miliar itu. 10 miliar. Kan enggak Bu Ayu? 10 miliar. Enggak? Ya. 10 miliar. Waduh. Banyak ya? Ini kita tulis lagi di atasnya tanpa koma. Bisa jadi pecahan campuran nggak Bu? Bisa jadi pecahan campuran, tapi ini ribet, nggak perlu kita kerjakan. Biarkan saja dia seperti ini. Betul, ini ribet. Nah, Kerjainnya sampai lebaran monyet. Kalau bagaimana? Ngerjainnya sampai lebaran monyet. Sampai lebaran, Insya Allah. Nah, begitu. Bu Ayu hanya ingin menyontohkan kepada anak-anak kalau ada
8 angka di belakang koma, berarti ya nolnya ada 8. Jangan khawatir. Kalau angkanya ada 4, berarti nolnya ada 4, jadi 10.000. Kita coba contoh yang lebih wajar. Yang lebih wajar contohnya nih ya. Tadi siapa yang kasih contoh 3,14? 3,14. Baik, 3,14 itu contoh yang lebih wajar. Kita coba ubah dia. 3,14 artinya kita lihat lagi di belakang koma ada berapa angka? Oh, 2 angka. 2 angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma. Oke. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya bukan 10, melainkan 100. Ngerti nggak? Karena 2 angka. Nih 2 angka. Ada 2 angka. Ngerti. 2 angka di belakang. Langsung jadi 314 per 100. Betul sekali. Jadinya pembilangnya 314. Ini bisa kita ubah jadi pecahan campuran. Caranya dibagi tadi ya. Bu, ini masih bisa disederhanain kan, Bu? Bisa disederhanakan, bisa pula diubah jadi pecahan campuran. Kalau mau disederhanakan berarti kita bagi terus. Dia dibagi berapa maunya? Kita ubah jadi pecahan campuran saja ya. Setuju ya? Iya. Kita udah belajar pecahan campuran. Caranya kalian bikin coret-coret. 314 dibagi 100. Kalian cari 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 314. 100 dikali 3. Betul, 100 kali 3 hasilnya 300. 100 kali 3, 300. Dikurangi. Hasilnya berapa? 3, 14 ya. 40. Berarti jadinya berapa? 314 per. Hasilnya dulu. Hasilnya besar. Oke. Hasil sisa per apa ini tadi? Pembilang atau penyebut? Penyebutnya ya. Penyebutnya tadi. Berarti dibacanya menjadi 14 per 100. Per 100. Good. Alhamdulillah. Ini kita tulis di sini. 3, sisanya 14 per 100. Oke. Alhamdulillah tuh. Bu, apakah bisa 14 dan 100-nya ini disederhanakan? Bisa. Sederhanakan. Bisa. Kalau mau disederhanakan, kalian tulis lagi 3-nya. Ininya dibagi 2. Misalnya ini dibagi 2 lagi. Jadi 3, 7 ya, per 50. Nah, ini sudah paling sederhana. Oke. Bu Ayu kecepatan nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Enggak, Bu. Saya udah paham banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 150. Ada yang mau tanya dulu? 57 per 50. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Insya Allah Ya, Bu. sudah paham ya, insya Allah ya. Insya Allah, Bu. Baik, alhamdulillah. Udah. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada temennya ngasih contoh apa lagi sih? 7,8 kalau nggak salah ya. Atau Bu Ayu contohkan lagi deh yang agak beda. 7,008. Ini bagaimana cara mengubahnya? Sama, kita lihat berapa sih bilangan di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Belakang koma. Oke. Kalau ada 3 angka di belakang koma seperti ini, maka
Oh iya Bu, Kita tadi yang 0,30 kan sama aja kayak 0,3 Bu. yang 0,30. 0,30. Bentar, mana yang contoh dari temannya bukan? Oh ini, betul. Pertanyaan bagus. Nanti kita bahas ya. Setelah ini ya. Baik, pertanyaan bagus. Nah, sekarang kita ke soal yang ini dulu. Misalnya ada 7,008. Sama juga kita lihat 3 angka di belakang koma itu berarti jadinya per berapa? Per 1000. Per 1000, betul. Paham nggak kenapa per 1000? Soalnya ada 3 angka di belakang koma. Iya, betul. Betul. Karena ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya jadi per 1000. Bu Ayu tulis di sini. Lalu tulis di atasnya 7008 per 1000. Ini bisa juga kita ubah jadi pecahan campuran seperti tadi. Iya. Dibagi lagi. Atau kalian mau sederhanakan? Boleh dari awal disederhanakan. Paham ya anak-anak ya? Iya. Ya, Bu. Paham, Bu. Insyaallah paham ya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Yang masih bingung? Yang masih bingung boleh. Saya Jangan tidak, malu Bu. bertanya. Karena kalau malu bertanya jadinya kita sulit untuk mengikuti materi-materi berikutnya begitu. Jadi dari awal lebih baik ditanyakan ya kalau kurang paham. Nggak masalah. Wahyu. Oh, Salsa mau tanya. Jadi kalau misalnya yang bawahnya itu yang angka 1000 bisa digantiin 100, terus itu 10 gitu tergantung angka atasnya, Bu. Betul. Jadi si 1000-nya atau 100 atau 10 itu tergantung berapa banyaknya angka di belakang koma. Nah, lalu misal 7,08. Berarti di belakang komanya ada Ada 2. dua angka belakang. Berarti 708 per 100. Ya. Betul. Sekarang kalau 7,8, Bu. Di belakang komanya hanya ada 1, maka 78 per 10. 8 per 10, betul. 78 per 10. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, kalau paham ya? Nah, kalau sudah dibentuk kepecahan seperti ini, pecahan biasa seperti ini, maka kita bisa bebas menyederhanakannya. Ini ribet banget bacanya 7008 per 1000. Aku mau jadikan dia pecahan campuran saja. Boleh. Kalian bagi jadi pecahan campuran. Bu boleh minum dulu nggak, Bu? Silakan. Atau izin ya, Bu. silakan, iya. Atau mau dijadikan pecahan ini aja, Bu lah, disederhanakan aja, Bu ya. Biar nggak ribet bacanya. Berarti kalian misalnya bagi 2 dulu. Atau mau langsung dibagi berapa? Boleh bagi 2 dulu ya, angka yang lebih sederhana dibagi 2. Berarti jadinya 3.504. Dibagi 2 jadinya 500. Lebih ribet juga, Bu, bacanya. Mau dibagi lagi aja? Boleh, silakan dibagi lagi. Misalnya bagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi jadinya 3.504 dibagi 2 berapa ya? Ada yang tahu? 1.750? 1.750 berapa? 2 ya? Dibagi 250. Ini kalian bisa bagi terus. Atau membiarkannya seperti ini. Seperti ini saja sudah cukup, Bu. Atau mau disederhanakan. Atau mau diubah jadi pecahan campuran. Boleh.
Yang penting ketika mengubahnya nih, desimal ini diubah jadi pecahan yang biasa, perhatikan banyaknya angka di belakang koma. Karena itu menentukan. Salsa paham? Sudah paham Salsa? Insya Allah udah, Bu. Insya Allah sudah paham ya. Jadi nanti terlepas kalian mau menyederhanakan seperti ini, kita sederhanakan terus dibagi 2, atau mau membuatnya menjadi pecahan campuran dibagi kurung, boleh juga, nggak masalah. Itu kembali kepada kita masing-masing mau membentuknya menjadi apa, pecahan campuran atau pecahan yang paling sederhana, boleh, nggak masalah. Kalau ini di sini sekarang Bu Ayu menyontohkannya bagaimana cara mengubahnya ke pecahan yang biasa. Kita lihat 3 angka di belakang komanya. Nah, tadi pertanyaan bagus. Kalau begini gimana Bu? Kalau bukankah 0,30 itu sama saja dengan 0,3? 30, Bu. Nah, kalau di bilangan desimal, bila letak nolnya di paling belakang, maka boleh kalian hilangkan, betul. Tapi nih, boleh dihilangkan, Bu Ayu tulis di sini. Boleh dihilangkan. Kalau nolnya di belakang. 0 di belakang. 0 di belakang. Paling belakang ya, paling belakang. Berarti kalau kalian menemukan misalnya 0,90 itu sama saja dengan 0,9. Lalu Ibu, kalau nolnya ada 2 di belakang gimana, Bu? Nah, misalnya 7,200. Nah, 7,200 betul. 7,200 bisa kita hilangkan jadi 7,2. Oh. Sama saja itu. Tapi ingat, kalau nolnya posisinya di belakang. Kalau bentuknya Jadi seperti berapapun nol di belakang tetap bisa dihilangkan. jawabannya yang di satu angka setelah komanya itu, Bu. Betul. Contohnya begini ya. 7,32000000. Ini bisa sama saja kita tuliskan menjadi 7,32. Semua nolnya kalau di belakang bisa dihilangkan. Ngerti? Ngerti. Tapi kalau bentuknya seperti ini, hati-hati. Misal 7,320009. Ini tidak boleh nolnya dihilangkan. Tidak sama dengan 7,329. Tidak sama dengan nih Bu Ayu coret. Tidak sama Jadi dengan. kalau masih ada angka di belakang nolnya itu nggak boleh dihilangin, Bu. Betul sekali. Barakallahu fiik, Zafran. Kalau masih ada angkanya di belakang nolnya, misalnya ada 9, ini nggak boleh dihilangkan. Kecepatan nggak Bu Ayu jelaskannya? Enggak, Bu. Berarti kalau kalian disuruh menuliskan, udah paham belum dengan yang ini nih, yang di layar kalian sekarang? Yang belum paham boleh acungkan dulu tangannya sebelum kita lanjutkan. Insyaallah, Bu. Baik, contohnya seperti ini. Baik, kalau kalian disuruh menyederhanakan berapa ya? 8,37000. Ini berapa ya kalau misalnya diubah jadi pecahan biasa? Maka kalian bisa menghilangkan 3 angka 0 yang paling belakang ini. Karena udah nggak ada angka lagi setelahnya ya. Bisa. Nah, bisa kita tuliskan jadi 8,37. Begitu ya? Bu, aku mau nanya. Ya, silakan Admiral. Kalau itu kan 0, itu 3 angka di belakang nolnya. 3 nolnya di belakang koma. Jadi kan 1000. Nah, boleh nggak tulisannya bukan 8,37 jadi 837. Nah, bisa seperti ini.
Bu Ayu jelaskannya, kita akan menghilangkan dulu angka nolnya ini di belakang koma. Setelah itu kita ubah dia jadi pecahan ya. Jadi menyederhanakannya lebih mudah, lebih enak. Sekarang jadinya di belakang koma ini hanya ada berapa angka? 2 angka, Bu. Betul, hanya 2 angka. Kalau yang tadi kan awalnya ada berapa angka? 5 angka. 2 Benar. angka. 5 Nah, angka. kita sudah menyederhanakan dia jadi 2 angka. Maka sekarang kalau kita mau ubah menjadi pecahan, jadinya per berapa? Kalau 2 angka? Per 100. Betul, per 100. Lalu kalian tulis 837. 8, Ngerti nggak? Ngerti, Bu, ngerti. Bu, insya Allah. Lah ya. Bingung Insya nggak? Allah, Atau Bu. ada yang mau tanya lagi? Jangan sungkan bertanya. Kalau bingung ditanyakan. Bu, kalau desimal itu harus yang pecahan yang Afwan, 10, Jena 100. suaranya kurang terdengar Ibu Ayu, gimana? Oh ya, itu kalau desimal itu cuman bisa yang kayak 10, 100, kayak ada satu. Baik. Nah, sebenarnya kalau desimal pasti diubah apa ini? Penyebutnya itu 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Bu Ayu tulis DLL ya, dan lain-lain dan seterusnya. Pasti di belakangnya diubahnya itu ya si penyebutnya ke dalam bentuk per 10, per 100, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Tergantung banyaknya angka di belakang koma. Tergantung banyaknya angka di Afwan lempar. Kita cek mana halaman tadi. Nah, ini dia. Nah, tergantung banyaknya angka di belakang koma. Betul, hanya bilangan ini saja. Kenapa kok begitu, Bu? Karena sebetulnya kita bisa mengubahnya ke bentuk pecahan lain dengan tadi yang menyederhanakan atau membagi pakai bagi kurung. Ini kan bisa kita sederhanakan ya. Kalau disederhanakan, kalian cari bilangan yang sama yang bisa membagi pembilang dan penyebutnya. Kalau mau dibuat pecahan campuran, maka kalian bisa membagi jadi 837 dibagi 100. Masih ingat ya? 100 dikali berapa yang hasilnya mendekati 837. Kali 8 ya? 8. 800. 8-nya disimpan di sini. Lalu 8 kali 100 jadi 800. Bu Ayu kecilkan layarnya biar kalian bisa melihat semuanya. Nah, begini. Kalau dikurangi jadinya sisanya 37, berarti pecahan ini kalau kita ubah ke pecahan campuran menjadi pernya tetap 100, hasilnya 8, sisanya 37. Begini. Jadi bisa diubah ke pecahan sederhana atau ke pecahan campuran. Yang penting kita sudah bisa mengubah pecahan bilangan desimal ini menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya dengan melihat berapa angka sih di belakang komanya. Gitu caranya. Gimana? Masih agak bingung? Ada yang mau bertanya dulu? Udah ngantuk? Insya Allah kita sebentar lagi selesai ya. Baik, insya Allah paham ya, insya Allah paham ya. Halo, Bu. Nah, kalau persen nih, sekarang kita masuk ke persen. Bentuk yang ketiga itu persen. Kalau persen itu artinya, Bu Ayu salah. Kita buat di kertas baru saja biar enak dibacanya. Nah, ini kertas baru.
C. Persen. Kalau persen itu artinya per 100. Per 100. Berarti bilangan yang pembilang atau penyebut yang di bawahnya? Penyebut. Yang penyebutnya 100. Contoh. 90% itu artinya 90 per 100. Oh, baik. Insya Allah udah paham ya nih. Oh, iya. Aha, gitu ya. Kita kan kelas aha, jadi kalau sudah paham, aha, gitu ya. Oke. 90 per 100 artinya 90%. Sekarang Bu Ayu tanya deh. Kita tulis di bawah aja ya. Misal 4%. Artinya? 4 per 100. 4 per 100. Oh. Siapa yang ngantuk? Aku. Saya, Bu. Saya. Admiral. Ada lagi yang ngantuk? Yang ngantuk Saya. angkat tangannya. Oh, Zafran. Saya habis ini soalnya mau olahraga, Bu. Oh, habis iya ini baik. Keluar. Siapa yang mau izin? Bukan, kalau sudah selesai. Oh, baik. Oke, ya. Zafran, coba Zafran. Kalau 500 jangan apa ya. 51%. Berapa per berapa? 51 per 100. 51 per 100. Sip. Lalu tadi Admiral ngantuk ya? Admiral ngantuk. Coba. Iya. Berapa ya? 901%. Berapa per 100? 901 per 100. Iya, jangan khawatir ya. Kalau kalian melihat angka yang kok Dia besar bisa. begini persennya, nggak masalah. Ini sama saja kok. Kita bisa ubah jadi per 100. Intinya persen itu per 100. Coba Bu Ayu tanya siapa ya yang belum ngobrol sama Bu Ayu hari ini? Siapa ya? Bentar. Oh, ada Amira. Bu Ayu mau tanya Amira. Assalamualaikum Amira. Oke, Amira. Amira, kalau 2% artinya berapa Amira? Saya tahu, Bu. 100. Oh iya, Bintang juga belum. Iya. Bu, kalau misalnya 0,55 itu Persen? oh Oke, ya, 0,55%. Sip, pertanyaan bagus. Atau 6,55%. Oke, pertanyaan bagus. Sip, nanti kita bahas ya. Sebentar ya. Oke, Bu Ayu tanya Amira dulu. Assalamualaikum Amira. Waalaikumsalam. Baik, Amira. Amira, coba Bu Ayu tanya Amira. Kalau misalnya 90% itu kan artinya 90 per 100. Kalau 4% artinya 4 per 100. Berarti 2% itu berapa per 100? 2 per 100. Oke, 2 per 100. Kalau berapa ya? 500% berapa per 100? 500 per 100. Oke, ya. 500 per 100 ya. Baik. Lalu Bu Ayu tanya Bintang. Bintang, coba. Assalamualaikum Bintang. Assalamualaikum. Ada Bintang? Ya, Bu. Oke, Bintang. Bu Ayu tanya Bintang ya. Ya, Bu. Coba. Iya, baik. Misalnya 805% itu berapa per 100? 805 per 100, Bu. Oke, betul. Barakallahu fiik. Betul ya. Jadi intinya kalau kalian menemukan persen, artinya per 100. Sip, per 100. Kita tadi ada yang bertanya siapa ya tadi ya? Oh, lupa. Tadi Admiral bukannya siapa ya yang tadi yang tanya atau Ibrahim?
Wah ngantuk. 6,5% misalnya. Bu, kalau 6,5% itu artinya bagaimana? Berapa per berapa? Kita ubah dulu dia jadi 6,5 per 100. Oke. Tapi bentuk desimal ini nggak boleh kita biarkan seperti ini 6,5. Agar bilangan desimalnya hilang, kita ingat-ingat lagi. Oh iya, kalian udah nonton videonya yang Bu Ayu bagikan di ini belum? Di classroom tentang yang operasi hitung dasar itu? Sudah. Ya. Nah, ini kalau kita, oke, nanti tolong disimak lagi. Kalau 6,5 itu bisa kita ubah, kita hilangkan tanda komanya dengan cara mengalikannya dengan 10. Jadi dikalikan dengan berapa banyak angka di belakang koma. Kalau 6,5 berarti dikali 10. Begini. Jadinya 65 per 1000. Contoh lagi kalau masih bingung. 6,05 Bu, berapa? Sama. Berarti 6,05 kan per 100 nih. Kita mau mengubahnya jadi pecahan yang nggak ada komanya. Berarti di belakang tanda koma ini ada 2 angka. Dikalinya 100. Di bawah juga dikali 100. Begini. Oke, Bu Ayu kecepatan nggak jelasinnya? Enggak, Bu. Oke. Lalu tanda komanya hilang. Jadinya 100 dikali 100. Jangan panik. 100-nya ada 100 kali. Nolnya kita tambahkan. Jadi begini. Artinya begini. Tapi saat ini kita nggak akan belajar bentuk persen yang rumit dulu seperti ini. Kita masih belajarnya yang sederhana aja. Wah, sekarang sudah 11.24. Bu Ayu kasih contoh dulu yang sederhana ya. Sederhana biar anak-anak merenungkan kembali nanti ya. Setelah ini PR-nya merenungkan kembali. Dan nanti coba Bu Ayu kasih soal biar kalian berlatih. Contohnya begini sekarang. Kalau kita punya angka 1/4, ternyata kita mau ubah, aku penasaran berapa persen. Berarti dia harus diubah dulu ke bentuknya per 100, biar jadi persen. Ngerti nggak? Bu, 1/4 itu berapa persen? Berarti kalian harus ubah dulu jadi per 100. Berarti atas dan bawah. Oke, Bu Ayu salah nulisnya begini aja. Ya, ini ya. Nah. Sip. Kita cari tahu berapa kali 4 kali berapa yang hasilnya 100. Lalu kita kalikan juga atasnya. Perkalian lagi ketemunya. Baik, bersabar ya. Bersabar karena ya tadi namanya belajar pasti sulit. Oke. Tapi insya Allah kalau kita jalani dengan ikhlas, semoga berbuah jadi pahala. Masya Allah, alhamdulillah. Dan itu kan 25, Bu. Betul. Gitu ya. Jadi kalau sulit, bersabar. Nah, kita cari tahu berapa dikali 4 hasilnya 100. Kalian bisa dengan metode coba-coba. Coba-cobanya gimana? Aku cari tahu dulu kalau 10 kali 4 hanya 40. Berarti cari lagi bilangan lain. Jangan 10. Naikkan lagi. Mungkin 20. Kalau 20 kali 4, oh hasilnya 80. Masih jauh dari 100. Coba cari lagi deh. Oh ternyata 25 dikali 4 hasilnya 100. Maka ini dikali 25
Ini kali 25 juga. Hasilnya 1 kali 25, 25. Jadi 25%, Bu. Betul. Jadinya 25%. Paham nggak? Paham, Bu. Paham, insya Allah? Iya, Bu. Oke. Coba ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita akhiri belajar hari ininya, kita cukupkan dulu. Atau Bu Ayu kasih dulu deh satu lagi soal. Ini berapa kalau jadi persen, akan jadi berapa persen? Itu jadi pecahan besar ya? Iya. Kita ubah dia jadi pecahan dulu. Pecahannya Tidak ada. 20, Bu. Baik, Masya Allah. Kali 20 ya. Kali 20 juga. Maka 2 kali 20 ini. Berapa? 40. 40. 40 per 100. 40%. Artinya 40%. Oke, begitu. Gitu. Nanti Bu Ayu kasih soal aja ya, insya Allah ya. Kita kasih soal biar anak-anak bisa berlatih lagi. Oke. Ada yang mau tanya dulu? Bu Ayu, ini nanti videonya bakal di-share-kan ya, Bu? Iya, insya Allah. Insya Allah Bu Ayu sudah ini belum ya? Udah insya Allah mudah-mudahan tadi udah selesai sudah direkam kok. Ya udah. Bu Ayu takutnya lupa ngerekam. Iya, udah. Insya Allah nanti bisa dibagikan dan orat-oratannya ini seperti biasa dibagikan saja ke grup ya, nanti ke classroom biar bisa dibaca ulang. Syukran, Bu Ayu. Afan, Salsa. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ada ya? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Udah ngantuk? Sudah. Oke, udah ngantuk ya. Oke, Bu Ayu ingatkan lagi. Persen, Bu. Berapa? Caranya ke persen gimana, Bu? Oh, caranya ke persen ini tadi. Kita ulangin dulu. Caranya ke persen, kita ubah jadi pecahan per 100. Nih, pecahan per 100. Berarti kita kalikan dengan bilangan yang membuat penyebutnya 100. Nah, kalau sudah penyebutnya jadi 100 seperti ini, berarti sudah jadi persen. Baik, kita coba ulangi ya. Satu lagi coba ya. Tadi Syakira, syukran pertanyaannya. Misalnya kita punya, bentar, Bu Ayu cari contoh dulu. Berapa kali? Boleh begini saja. 9/10 mau diubah ke persen. Coba Bu Ayu tanya Syakira dulu. Syakira. Ya. Assalamualaikum. Baik. Bu Ayu tanya Syakira. Kira-kira kalau ini diubah jadi per 100, maka 10-nya harus dikali berapa? Biar jadi 100. 10. Betul? 10 dikali 10. Iya. Berarti 90%. pembilangnya juga sama. Kali 10, jangan dibiarkan. Lalu sekarang 9 kali 10 hasilnya berapa Syakira? 90. Nah, 90. Nah, lalu 10 kali 10-nya tadi hasilnya 100 ya? Iya. Iya, 100. Nah, kalau sudah bentuknya 90 per 100, ini artinya sama dengan 90 per sen. Oh, Oke, paham ya? paham. Baik. Jadi diubah penyebutnya jadi per 10. Per 10, Afwan. Per 100. Kalau 10 berarti dikalikan 10. Kalau tadi misalnya 1/5 deh. Kalau 1/5. Kalau 1/5 harus dikali berapa biar jadi 100? 5-nya. 5-nya harus dikali 20. Oke, 20. Berarti satunya juga dikali 20, hasilnya 20 per
Nah, 20/100 ini berapa? Kalau diubah jadi persen? 20%. Sip. Alhamdulillah. Paham nggak? Atau ada yang masih bingung? Enggak, Bu. Oh, Neil. Baik. Neil mau tanya sekarang? Enggak. Mau informasi. Oh iya, bagaimana? Ini udah mau selesai ya? Iya, sudah mau selesai. Nggak apa-apa. Gini anak-anak, kalau masih kebingungan, wajar karena kita sedang belajar. Kalau anak-anak merasa kebingungan, berarti tandanya kita sedang berpikir. Nggak masalah. Yang penting nanti diulangi lagi, dimorojaah lagi. Insya Allah Bu Ayu sudah merekam ya. Kita belajarnya nih sudah Bu Ayu rekam, nanti bisa diulangi lagi. Bisa juga bertanya langsung ke Bu Ayu lewat Japri saja. Beberapa temannya juga sudah bertanyanya langsung Japri ya, langsung kalian minta izin ke Uminya. Umi mau izin tanya ke Bu Ayu lewat WhatsApp, boleh? Ya, boleh bertanya langsung. Jadi hari ini kita sudah bahas 3 bentuk pecahan. Bentuknya pecahan itu mana yang tadi? Ini yang pekan lalu. Nah ini kita sudah bahasnya ini pecahan campuran. Caranya pakai bagi kurung, pasti harus belajar perkalian lagi. Lalu desimal. Kalau desimal yang ada bentuknya tanda komanya begitu. Kalau persen artinya per 100. Jadi bilangan berapapun yang per 100 berarti dia bisa diubah jadi persen. Nah, gitu anak-anak. Kalau masih bingung, boleh bertanya lagi ke Bu Ayu. Boleh, nggak apa-apa. Di Japri saja. Gitu ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bentuk-bentuk pecahan. Nanti yang kurang adalah kita belum main games. Dan waktunya sepertinya sudah mepet ke zuhur. Insya Allah mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa belajar lagi. Bu Ayu kasih nanti soal bentuknya. Kalian maunya bentuknya apa? Bentuknya mau kuisis atau mau seperti kemarin coret-coret di kertas? Kuis aja, Bu. Kuisis aja, Bu. Kuisis ya. Baik, insya Allah ya. Nanti Bu Ayu bagikan biar bisa belajar. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ya? Oke. Kalian harus bersiap-siap untuk sholat zuhur. Bu Ayu juga sama. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari bermanfaat ya buat kita. Bu Ayu juga sama belajar, kalian juga belajar. Mudah-mudahan jadi pahala, tercatat jadi pahala buat kita. Amin. Baik, Bu Ayu mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian hari ini dalam kita proses belajarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakumullah khairan. Semangat ya. Izin saya matikan ya, Bu. Iya, baik.